Saya agak berlama-lama di sini karena ini berkaitan dengan bagaimana memanage kehidupan. Ini pentingnya di sini. Kalau soal cerita Yusufnya ini tidak sulit untuk kita pahami. Tapi mengambil makna, mengambil pelajaran dari cerita Yusuf tidak mudah. Nah, sekarang persoalannya tinggal bagaimana kita mencari karunia Allah itu, bagaimana kita mencari kasih sayang Allah supaya kita terhindar dari hama, baik kita yang melakukan pada orang lain maupun orang lain yang melakukan kepada. Kira-kira bisa dipahami? Nah, inilah yang penting kita bawa pulang. Inilah yang penting kita bawa pulang. Kalau ini sederhana sih ceritanya ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan berkaitan dengan cinta. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah sampaikan cintanya itu kepada Jibril. Jibril, aku mencintai si A. Kemudian Jibril menyampaikan ke makhluk lagi bahwa Allah mencintai dia, maka perlakukanlah dia, layanilah dia dengan baik. Oke, saya ulang. Allah mencintai seseorang, Allah mengatakan kepada Jibril bahwa aku mencintai si Anu. Jibril kemudian turun mengatakan ke bumi, ke makhluk, semua makhluk, wahai semua makhluk, Allah mencintai si Fulan bin si Fulan, perlakukan dia dengan baik, layani dia dengan baik, jangan sakiti dia. Oke? Jadi kalau Allah sudah cinta, kita tidur di dekat macan pun macan gak akan gigit, insya Allah. Bisa dipahami? Itu dia. Apapun yang ada di sekitar kita, makhluk yang ada di sekitar kita tidak akan mendatangkan kemudorotan kalau Allah sudah cinta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang tidak bisa mendatangkan kemudorotan di langit maupun di bumi ketika kita bersama dengan Allah. Jadikan itu sebagai keyakinan. Jadikan itu sebagai keyakinan. Itu dia kata kunci. Nyamuk gigit kita, tapi gigit kita itu mungkin ngambil darah kotor dari kita. Ya kan? Kita digigit nyamuk, mungkin darah yang diambil oleh nyamuk itu adalah darah kotor. Alhamdulillah dengan digigit nyamuk malah jadi sehat. Kalau nyamuk itu sudah dikabarkan bahwa ini yang dia gigit ini adalah orang yang dicintai oleh, bahkan mungkin nyamuk pun tidak mau gigit. Kalaupun nyamuk gigit bukan untuk menyakiti tapi untuk menyehatkan. Fahim? Itu dia. Karena alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pemelihara semua makhluk. Kita bagian dari makhluk-makhluk yang lain kan? Gitu. Buktinya kita, kalau Allah sudah sayang dengan kita, semua makhluk ini akan patuh tunduk kepada perintah Allah. Alhamdulillah kalau itu sudah dapat. Indah kan? Itu sebabnya orang mukmin itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang mukmin enggak punya rasa takut kepada makhluk. Orang mukmin tidak akan pernah bersedih terhadap makhluk. Jadi kalau begitu kita masih punya rasa takut, masih punya sedih, berarti memang keimanan kita yang belum begitu maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya kembali. Hama tadi sudah bisa dipahami? Hama bisa diartikan keinginan, hama bisa diartikan kehendak, tapi keinginan dan kehendak yang negatif. Dari 4 kali tadi semuanya menurut saya
pemahaman saya semuanya negatif. Ingin mundur dari perang itu negatif. Ingin mencelakakan orang, ya, rasul-rasul terdahulu ingin dicelakakan oleh umat-umatnya, itu pun juga negatif. Begitu juga ini, keinginan yang ada dalam diri Zulaikha, keinginan yang ada dalam diri Yusuf itu negatif, karena dia bukan mahramnya. Kan bisa dipahami? Alhamdulillah, jelas banget hari ini. Walaqad, dan sungguh, coba ini pakai kata taukid ini lagi, penguat. La sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad telah, sungguh sudah, sungguh sungguh, hammat, dia telah menginginkan, dia telah menginginkan. Dianya di sini adalah Zulai. Kemana? Bihi. Siapa hi? Oh, keren ini, Yusuf. Wahamma, dan dia juga menginginkan. Siapa di sini? Ini kan Zulaikha di sini. Ini. Nah, sekaligus yuk kita masukkan pelajaran bahasa Arab. Ini di dalamnya ada dia laki-laki, ini ada dia perempuan. Dia perempuannya ini. Siapa dia perempuannya? Zulaikha. Ini dia laki-laki. Siapa dia laki-lakinya? Yusuf. Hamad bihi, hamad biha. Saya kembangkan ini, saya kembangkan dalam konteks sekarang, ya, yang lagi tren itu, syayatin yang lagi trennya, ngerti maksud saya? Syayatin yang lagi tren. Ada ini, bantu saya terjemahin dong. Tadi kalau hamad bihi, hamadnya adalah Zulaikha, bihinya adalah Yusuf. Begitu juga Yusuf, hamma Yusuf, biha Zulaikha. Bisa dipahami? Jadi kalau di sininya perempuan, pasti di sininya laki-laki. Kalau di sini laki-laki, pasti di sininya perempuan. Coba, kalau ini apa maknanya ini? Kan sekarang kan lagi tren kan di dunia ini. Di Belanda sekarang sudah diresmikan loh. Iya, udah diresmikan loh. Iya, wadon nikah sama wadon diresmiin. Lanang saro lanang diresmiin. Nah, itu tuh yang mau dibawa ke Indonesia. Bisa dipahami maksud saya? Itu dia. Jadi kalau bahasa Arabnya hamad biha, dia perempuan, senang dengan dia perempuan. Hamma bihi, dia laki-laki, senang dengan dia laki. Nauzubillah min zalik. Kita jago bahasa Arab karena ini. Ya? Iya. Jelas tadi kita sudah hammanya sudah dapat. Hamma itu keinginan, kehendak, kemauan yang negatif. Itu dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Oke, kalau terjemah bacaannya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha.
supaya ma-nya nggak kepanjangan, ini tidak kepanjangan, nya saja ditahan. Tahan sambil mata kita sudah ke sini, mata kita sudah ke sebelahnya. Wahamma bi, karena nggak panjang. Wahamma biha walaqad hammat bihi wahamma biha. Yuk, walaqad hammat bihi wahamma biha. 1, 2, 3. Keren. Walaqad qa. Mainnya di sini aja qa. Ini enggak usah bergerak, ini enggak usah mulut qa. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya. Bacaannya keren, hafal? Tadi kata kuncinya hama sudah dapat, paham hama? Ada 4 kali hama. Kalau la yuflihu ada berapa kali yuflihu tadi? Wow, keren sudah. Ya Pak. Iya. Qad ini inna itu memberi penegasan, memberi penekanan kepada kata benda. Coba inna apa ya kita? Innal ladzina amanu, innal ladzina kafaru, innallaha, innaka, innahum, innahu, kata benda semua kan? Tapi kalau qad itu masuknya ke fi'il madhi. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Qad. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflahal mu'minun. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad lagi. Oke, jadi dari sekarang setiap bertemu dengan qad, coba lihat kata sesudahnya. Tambah lagi kita kan mau masuki Ramadan nih, ya. Ini insya Allah tadabbur kita terakhir. Dan Ramadan kemarin saya sebutkan kita sekali seminggu, tapi karena memang berbenturan dengan tempat jadwal saya yang lain, sehingga Ramadan ini kita ditiadakan tadabbur. Ya, jadi ini hari terakhir, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pesan saya, jadikan maksimalkan Ramadan ini, ya, maksimalkan Ramadan ini dengan banyak, bukan hanya sekedar menghatamkan Quran, tapi menggali poin-poin yang terdapat di Quran, ya. Alhamdulillah. Itu Pak ini ya. Jadi kita melihat itu penekanan ke yang berbeda, katanya pun juga
Itu. Jadi sekarang misalnya setiap bertemu dengan kata qad, lihat kata sesudahnya. Ya, qad khalat, jelas khalat itu bentuk madhi. Ya, qad aflaha, madhi juga. Ya, wa qad khaba, oh berarti khaba juga madhi. Oke? Ya, punya frame, punya pola. Orang yang masuk ke Quran dan dia punya pola, insya Allah dapatnya lebih banyak dibanding ngacak. Betul nggak? Nah, insya Allah selama ini tadabbur kita, saya berharap sudah membuat kita sedikit punya pola yang lebih efisien. Jadi kita 1 jam di depan Quran itu asumsinya dapat lebih banyak dibandingkan orang yang tidak punya pola walaupun dia 2 jam di depan Quran. Setuju? Itu. Ini contoh kita tadi. Tadi cuma sepotong ayat ke-23 akhir. Innahu la yuflihul zalimun. Orang zalim tidak beruntung. Kita catat tadi ada sekian kali, ada 9 kali. Siapa yang zalim itu? Ketika dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, zalim. Hawa nafsu itu dibagi lagi banyak. Ada nafsu perut. Ini masuk Ramadan ini, pesan saya 1, beli kelapa, bikin minyak goreng sendiri. Kesel kita ngelihat negara ini. Serahlah saya mau dimarahin ya. Kalau negara dengan yang mengurusin minyak goreng saja kalah, gimana dengan di Papua? Gimana berhadapan perang senjata coba? Melawan mafia minyak aja kita kalah, angkat tangan Mendak. Saya nggak sanggup. Itu artinya negara nggak punya kekuatan. Berapa harga minyak sekarang? Coba nggak usah dibeli, bingung sendiri dia itu. Produksi banyak tapi nggak ada yang beli, kan? Supply and demand kan? Saya bersyukur karena saya tidak terlalu banyak goreng juga. Itu. Yang kedua, rencana saya mau buat sendiri itu. Ya, biar nanti ibu beli kelapa banyak-banyak, biar tukang kelapa yang dapat untung. Beruntung kita mengayakan pribumi. Betul? Bukan mafia yang kita kayain. Silakan borong kelapa banyak, bikin 10. Ya, tinggal butuh sedikit kok, dipakai dihemat-hemat. Insya Allah 10 kelapa cukup kok 1 bulan. Iya kan? Diperes, masukin ke tempat, diademkan di kulkas. Kan nanti berpisah sendiri. Santan sama air. Nah, santannya ini yang dimasak. Nama kelamaan nanti dia akan keluar minyak. Oke? Coba, mudah-mudahan ini membuat kita menjadi lebih berpikir. Ini yang disalahin umat. Jangan goreng-goreng mulu, rebus-rebusan. Asal ngomong. Lanjut. Laula an ara burhana rabbihi. Keren ini kalimat pengandaiannya. Yuk, boleh. Kemarin kata Ustaz hari Ahad jam 10 sampai jam 12. Iya, saya lupa, saya ada jadwal. Oh, nggak jadi Pak? Iya. Lau la an
Oke. Ro'ah. Ro'ah. Apa arti ro'ah? Apa? Ro'ah. Ini ya. Iya. Ini. Nun marti bertemu dengan ro apa hukumnya? Apa? Idgham bila gunna. Ya, idgham bila gunna. Burhan. Apa burhan artinya? Burhan artinya bukti. Ya. Burhan artinya bukti. Iya, bukti atau tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Burhan secara bahasa berarti bukti atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita hubungkan tadi surat An-Nisa 113. Masih ingat? Yang menyelamatkan kita dari hama itu ada dua. Karunia Allah, rahmat Allah. Gitu. Nah, di sini apa yang kita bisa lihat di sini? Melihat ini. Oke, kita ulang di sini. Laula ini kan kalimat pengandaian. Laula, jikalau tidak, sekiranya tidak. Oke? Kalaulah, itu bahasa kitanya barangkali. Kalaulah tidak, bahwa ro'a, dia melihat. Pertanyaan saya, ro'a di sini dia melihat siapa? Dia tadi kan cerita dua itu, Zulaikha sama Yusuf. Ro'a di sini Yusuf atau Zulaikha? Sebentar. Lagi ngaju ya. Oh iyalah, lagi ngaju. Oke. Jadi laula, kalaulah tidak. Apa itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari? Apa? Seandainya, iya kan? Gitu. Jadi ini konteksnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf. Apa yang menyelamatkan Nabi Yusuf tadi? Sementara mereka tadi sudah disebutkan di awal ayat, hammat bihi wa hamma biha. Bahaya loh di kondisi ini. Ya kan? Ini bahaya loh kondisi ini nih. Ya. Hammat bihi wa hamma biha. Kalau kita hubungkan dengan cerita sebelumnya, maaf saya tidak mau menyebut ini vulgar ya. Kan pintu-pintu udah ditutup semua. Betul nggak? Sangat-sangat memungkinkan untuk terlahirnya perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang cuma berdua loh di dalam.
Dan kedua-duanya hammat bihi wa hamma bi. Jadi dalam kondisi tertutup itu wa ghallaqatil abwab, semua pintu sudah ditutup, satu yang bisa menyelamatkan. Ra'a burhana rabbihi. Itu dia kata kunci. Ini kalau saya lihat Ra'a itu lebih kepada Yusuf. Kalau dia perempuan, kalau perempuan Ra'at dong. Tadi kan hama menjadi ham. Ini kan dia perempuan, ada ini. Oke, kita ambil pelajaran lagi. Dalam konteks seperti ini, satu kemaksiatan terjadi ketika kedua-duanya sudah hama. Tapi satu saja yang tidak hama, satu saja yang selamat, itu insya Allah terselamatkan dari perbuatan maksiat, betul nggak? Dari dua orang. Ini berarti bukan saja menyelamatkan Nabi Yusuf dong, juga menyelamatkan Zulai. Coba kita pahami. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, itu memang karena kedua-duanya tadi sudah tidak melihat ini. Nauzubillah min zalik. Itu dia kata kuncinya. Berarti kedua-duanya sudah kesurupan semua itu. Kesurupan syayatin semua. Sehingga tidak bisa lagi melihat burhan. Oke? Dalam ruangan tertutup mau melakukan perbuatan maksiat bisa diselamatkan oleh Allah kalau salah satu dari kedua itu melihat ada berarti sekarang banyak terjadi itu karena memang tidak melihat burhan lagi. Mengapa mereka tidak melihat burhan? Karena mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa merasakan di sini ada Allah kalau kita tidak kenal dengan Allah? Bagaimana kita merasa di sini dalam ruangan ini yang tertutup ini ada pengawasan Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Jadi krisis umat hari ini krisis akidah. Umat kita lebih tahu tentang aplikasi yang keren. Umat kita lebih tahu tentang game yang bagus. Umat kita lebih tahu tentang tempat-tempat wisata. Umat kita lebih tahu tentang benda-benda mahal. Umat kita lebih tahu tentang makanan-makanan yang lagi tren dibandingkan dengan tahu tentang Tuhan. Ini krisis yang sangat berbahaya ini. Krisis yang sangat berbahaya. Yuk kita mulai dari keluarga kita. Kenalkan ke anak kita Tuhan. Kenalkan ke anak kita Allah. Kenalkan ke keluarga kita Allah. Insya Allah semua kita nanti dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kontrol yang membuat kita yakin ketika kita harus melepaskan anak kita. Kan nggak mungkin anak kita selamanya di depan kita. Bu Tuti nggak ada lagi kan anak yang bareng Bu Tuti? Sudah keluar semua kan? Coba, gimana kita sebagai mama bisa tenang kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu, tidak dibekali dengan iman? Nah, saya masih kecil-kecil, yang satu di Jatinangor, yang satu di Siak. Iya? Ya Allah, lindungi anak hamba. Kita cuma gitu kan? Kita cuma mohon begitu. Karena nggak mungkin kita bisa berbuat apa-apa dari sini. Yang bisa melindungi mereka hanyalah Allah. Bagaimana Allah melindungi mereka? Masukkan ingatan kepada Allah setiap saat, dimanapun dia berada dan kapanpun. Itu dia kata kuncinya. Bisa dipahami? Masukkan ingatan anak ke dalam pikiran anak kita tentang Allah. Insya Allah ingatan dia tentang Allah itulah yang akan membuat perilakunya terkontrol. Amin ya rabbal alamin. Laula an ra'a burhana rabbih, laula an ra'a burhana rabbih. Jadi ini menyebutkan tadi yang menyelamatkan Yusuf dan Zulaikha dari perbuatan fahsya adalah karena Yusuf melihat ada tanda-tanda kebesaran Allah
Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yuk, ini kita masukkan ke dalam diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi penyelamat kita dari hal-hal yang tidak disukai atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laula an ra'a burhana rabbi. Ya. Laula bisa dipahami? Walaupun kita belum nyampe ayat selanjutnya, tapi saya yakin di sini kita sudah punya gambaran kan? Karena diawali dengan kalau saja tidak karena, kan begitu bahasanya? Kalau saja bukan karena, gitu, ya. Maka Yusuf dan Zulaiha akan terjebak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa senjata Yusuf tadi. Pertama, ma'azallah. Ma'azallah. Kedua, dia mempunyai syukur kepada Allah. Kalau Rabbi diartikan dengan orang yang memeliharanya, maka dia punya rasa terima kasih kepada orang yang sudah merawatnya, memeliharanya. Betul? Nah, itu yang harus kita pupuk, sehingga kita nggak gampang kacang lupa sama kulit. Betul nggak? Kita akan selalu ingat siapa saja yang berjasa dalam hidup kita sampai kita jadi seperti ini hari ini. Kita nggak sukses lahir, dari lahir belum sukses kok. Dari lahir kita belum jadi begini. Ada banyak orang yang terlibat sampai kita jadi seperti ini hari ini. Jangan lupakan mereka. Kirimi mereka doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum. Masukkan semuanya. Bisa jadi orang yang mengantarkan kita sukses hari ini barangkali mereka sudah berada di alam lain. Persoalannya, bagaimana kita mau bisa mengucapkan terima kasih? Orang pertama yang mengantarkan kita sukses begini adalah kedua orang tua kita. Ya, jangan pernah tinggalkan 5 kali sehari semalam. Hadirkan wajah kedua orang tua kita. Hadirkan wajah ayah kita, Allahumma ighfir lahu. Hadirkan wajah ibu kita, Allahumma ighfir laha. Hadirkan wajah nenek kakek kita, Allahumma ighfir lahum. Ya, itu bukti kita terima kasih kita kepada mereka semua yang bisa mengantarkan kita seperti ini. Kita berharap kalaupun nanti kita sudah berada di tempat mereka, anak-anak kita pun akan selalu ingat kita. Amin. Itu dia kata kuncinya. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ dulu. Berarti mulai dari ayat ke-23 sajalah ya. 24 ini baru sedikit, tapi dengan ada kata laula kita sudah bisa tebak itu lanjutannya. Ya. Nah, sedikit mengerti ini akan membuat kita menjadi penasaran, apa sih lagi lanjutannya? Bagaimana ceritanya? Nah, inilah yang membuat kita bisa berlama-lama dengan Quran. Karena dalam satu penelitian, biasanya rata-rata orang kalau sudah 1 jam depan Quran pasti sudah minimal 3 kali nguap. Ya, itu. Ya, dan biasanya orang kalau nguapnya itu dibatasi, kalau udah 2 kali, 3 kali, biasanya sedekah kalau udah 3 kali. Masih lanjut. 2. Masih lanjut lagi yang 3. Sadaqallahul azim. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana mengurangi kemungkinan nguap? Nguap itu kan artinya oksigen di sini kita berkurang kan? Ya, oksigen di sini kita berkurang. Bagaimana supaya oksigen di sini tidak berkurang? Beri kerjaan. Ini apa sih maksudnya? Perasaan ini kita udah pernah pelajari deh. Kayaknya ini pernah dijelasin Pak Jasdi deh. Muncul rasa ingin tahu. Insya Allah kita bisa berjam-jam depan Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, marhaban ya Ramadan. Marhaban dan ahlan wa sahlan. Marhaban itu untuk tamu agung. Untuk tamu agung. Jadi kalau
saya contohkan ini, saya hubungkan dengan Ramadan dikit, tarhib lah. Ini tol Cikampek, kilometer 54 begini. Ini namanya apa nih? Ya kan? Ini yang sedikit keluar dari biasanya ini disebut dengan rohbun. Jadi artinya mengapa kita istirahat rest di sini? Karena kita harus lanjut perjalanan. Ini dari sini, dari Jakarta sampai ke kilometer 54 kita ngantuk, kita lelah. Ya, kita istirahat dulu di sini. Di sini kita mengistirahatkan badan, kita mencari bekal supaya nanti bisa lanjutkan Inilah Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu di-rest? Nih, biasanya. Ya, nih. Ya. Ini yang perlu banyak di-rest. Kenapa? Karena dia selalu ganggu kenikmatan kita ketika zikir. Pagi-pagi ibu pengen lama-lama baca Quran, tapi kan nggak bisa. Suami mau kerja, anak mau berangkat, mau nyiapin sarapan. Oke. Akhirnya keluar ke depan, ada si mbaknya, ayur, panggil. Di tempat sayur ada banyak yang beli sayur, rame dengan ceritanya. Nah, sekarang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan nanti. Minimal dalam beberapa jam kita jangan mikirin ini. Kita bisa fokus ke sini. Kita bisa fokus ke sini. Itu sebabnya kalau Ramadan relatif puasa kita, ibadah kita jauh lebih nikmat kan dibanding yang lainnya. Karena kita nggak mikirin itu. Ya. Kedua, tadi kita mengurangi hal-hal yang tidak seperlunya. Jadi kesimpulannya Ramadan ini membuat kita untuk fokus kepada hal-hal yang seharusnya. Karena dalam hidup ini sebenarnya yang melelahkan kita bukan yang seharusnya, tapi yang nggak seharusnya. Betul nggak? Yang banyak melelahkan orang dalam hidup ini bukan yang seharusnya, tapi yang tidak perlu, yang tidak nggak seharusnya ke mall, padahal nggak penting-penting banget. Nggak seharusnya ke pasar. Ya, nah mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kita untuk bisa selektif. Apa yang seharusnya, apa yang betul-betul dibutuhkan, apa yang tidak. Ya, ini terutama kaum emak-emak nih. Karena di rumah saya juga ada emak-emak kan. Kalau untuk beli satu ngapain sih harus jauh-jauh? Waktu habis terbuang. Ya kan? Gitu, waktu habis terbuang, belum lagi yang lain-lainnya. Emang ibu kalau misalnya pergi ke satu tempat beli mukena 150.000, kira-kira kasih uang 150.000 cukup nggak? Nggak bakalan. Pulang mampir lagi di perapatan, lihat martabak, beli lagi martabak. Sebelum belok ke perapatan Joglo ada bakso, mampir lagi tempat bakso. Mukena 150, belanjanya 200, 3,5 jadi. Ya, bisa dipahami? Kalau saya nggak banyak mengeluarkan uang, orang saya nggak kemana-mana kok. Iya, saya sangat selektif. Pertama, saya nggak suka jalan. Kedua, saya nggak suka panas. Ya, saya nggak suka jalan, saya nggak suka panas. Gitu. Itu menyelamatkan saya banget itu. Mendingan saya di rumah dengan pohon-pohonan saya. Ya, saya lebih sehat berinteraksi dengan alam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu nanti setelah Ramadan. Tunggu info selanjutnya, ya. Demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan, ya. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita keluasan waktu untuk dapat betul-betul memberikan pelayanan kepada tamu agung, yakni Ramadan. Ramadan artinya membakar, hasil dibakar itu Syawal, meningkat. Karena yang lain-lain tadi dibuang, hingga akhirnya kecerdasan kita pun akhirnya meningkat. Nggak banyak mikirin beli sayur, nggak banyak mikirin beli minyak goreng, iya kan? Gitu.
nggak banyak mikirin yang lainnya. Akibatnya ini bisa dibekerjakan untuk yang lah. Selama ini kenapa susah ngapal Quran? Terlalu banyak kok di sininya. Ya, mengapa susah ngapal Quran? Terlalu banyak di sininya. Yang ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kalau kita puasa kan nggak banyak keinginan. Betul? Nah, keinginan kita cuma satu, nunggu waktu azan maghrib. Satu. Kedua, kita dipertemukan Ramadan barangkali merupakan momen langka dalam setahun, di mana kita betul-betul menantikan detik-detik azan. Yang biasanya kita lagi azan, kita di jalan, orang lagi azan, kita di jalan. Ya, Ramadan kita tunggu benar. Ya, mudah-mudahan seperti itulah nanti kita ke depannya. Amin. Kita selalu menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.